Citizen pandai tebus tanpa ampun. Penampilan luar biasa selepas jeda membawa Manchester City mengamankan kemenangan penting 3-0 atas Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil ini membuat Manchester City mengakhiri tren 2 hasil imbang sebelumnya sekaligus memanfaatkan kekalahan Arsenal dari Bournemouth. Kini City hanya berjarak 6 poin dari puncak klasemen dengan 1 pertandingan lebih sedikit dan akan menghadapi Arsenal pada laga berikutnya dalam duel yang berpotensi menentukan perburuan gelar juara. Terlewat keok di laga debut Roberto De Zerbi. Sunderland bertemu dengan Tottenham dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Premier Inggris. Terlewat keok 0-1 dalam laga tersebut yang menjadi debut bagi Roberto De Zerbi. Diketahui Spurs datang dengan manajer barunya. De Zerbi baru saja ditunjuk untuk menggantikan Igor Tudor. Namun sayangnya hingga laga tuntas skor 0-1 untuk kemenangan dari Sunderland tetap bertahan. Hasil ini membuat Sunderland kini mengemaskan 46 poin dari 32 laga dan berada di urutan ke-10 klasemen sementara. Sedangkan Tottenham kini resmi terjerembab di zona merah, yakni berada di urutan 18 dengan koleksi 30 poin. Arsenal kalah, perburuan gelar kini semakin terbuka lebar. Arsenal mengalami pukulan telak dalam perburuan gelar juara Liga Inggris setelah kalah di kandang dari Bournemouth. Hasil ini membuat persaingan di papan atas klasemen kini terbuka lebar. Kini perebutan gelar kembali berada dalam situasi yang sangat dinamis. Manchester City kembali memiliki peluang untuk bisa menekan hingga akhir musim. Arsenal kalah, Gyökeres salahkan lapangan. Lapangan turut disebut sebagai biang kerok atas kekalahan Arsenal atas Bournemouth. Victor Gyökeres menyebut kondisi lapangan yang cukup menyulitkan. Penyerang Arsenal yakni Victor Gyökeres mengakui timnya kurang presisi dalam penyelesaian akhir, namun juga mengungkapkan satu kondisi yang kini menghambatnya. Kami punya sejumlah peluang akhir, lapangannya agak kering, jadi itu tak membantu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kami semua harus lebih baik lagi dan memaksimalkan peluang kami, ujar dari Gyökeres. Arsenal memasuki masa mengkhawatirkan. Arsenal terpleset saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Performa The Gunners dalam laga tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa tim asuhan dari Mikel Arteta kini tengah memasuki masa yang mengkhawatirkan. Hasil minor ini terjadi di tengah jadwal padat yang sedang dihadapi Meriam London. Selepas jeda internasional, Arsenal tercatat cuma melakoni 3 pertandingan di kompetisi berbeda. Arsenal sebenarnya sedang dalam misi besar untuk merengkuh 2 trofi musim ini, namun menelan 2 kekalahan dalam 3 laga terakhir menjadi alarm bagi klub asal London Utara tersebut untuk segera mawas diri. Arne Slot optimis kemenangan atas Fulham jadi momentum positif. Arne Slot berharap kemenangan Liverpool atas Fulham bisa menjadi titik balik performa tim menjelang laga penting melawan PSG. Hasil positif ini datang setelah periode sulit yang sempat memukul mental skuad. Kemenangan ini mengakhiri tren negatif Liverpool yang sebelumnya gagal meraih hasil maksimal sejak akhir Februari. Kemenangan atas Fulham juga memberi dampak positif bagi suasana ruang ganti dari Liverpool. Arne Slot memberikan apresiasi tinggi kepada para pendukung Liverpool yang menciptakan atmosfer luar biasa saat berhadapan dengan Fulham. Mantan bos AC Milan Oga jadi pemimpin Federasi Italia. Mantan bos AC Milan yakni Adriano Galliani menjadi salah satu kandidat untuk mengisi kursi pimpinan Federasi Sepak Bola Italia. Saat ini federasi sedang mencari pemimpin baru setelah Gabriel Gravina mengundurkan diri. Nama Galliani diusung oleh Milan serta tim-tim besar Serie A Italia lainnya. Galliani sebenarnya merasa tersanjung, namun ia sama sekali tidak tertarik untuk bisa memimpin federasi. Milan sebut Scudetto hampir lepas, 4 besar kini terancam. AC Milan sudah menyerah mengejar Scudetto dan pelatih Milan yakni Max Allegri kini mengakui posisi timnya di 4 besar juga terancam usai kalah dari Udinese. Usai kalah dari Napoli, Allegri memberikan indikasi bahwa Milan menyerah mengejar Scudetto. Kini usai kalah dari Udinese, yang mengakui posisi Milan di zona Liga Champions mulai terancam. Milan sendiri masih tertahan di urutan ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 63 poin atau tertinggal kini 9 poin dari Inter yang berada di puncak klasemen.
Barcelona berpotensi paksa Madrid lakukan Code of Honor di El Clasico. Barcelona kini berada dalam posisi ideal untuk menguji gelar La Liga musim ini. Keunggulan 9 poin dari Real Madrid membuat Blaugrana semakin dekat dengan trofi juara. Dengan hanya 7 pertandingan tersisa, peluang Barcelona kini sangat terbuka lebar. Momentum ini memberikan tekanan besar bagi rival mereka di sisa musim. Secara matematis, Barcelona bisa memastikan gelar sebelum laga melawan Madrid. Jika itu terjadi, maka aturan tradisi akan diberlakukan. Tradisi tersebut dikenal dengan Pasilo atau Code of Honor. Tim tamu diwajibkan memberikan penghormatan kepada juara yang sudah memastikan gelarnya. Guardiola kaget Bernardo Silva pergi di akhir musim. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengaku terkejut dengan keputusan dari Bernardo Silva untuk pergi di akhir musim. Pep Guardiola mengatakan bahwa Bernardo tak mengatakan apa-apa kepada dirinya. Saya sangat kesal dengan Bernardo karena sebulan yang lalu saya berkata, jika kamu membuat keputusan saya harus menjadi orang pertama yang tahu, dan dia belum mengatakan apapun kepada saya, ujar dari Guardiola. Guardiola sendiri mengakui bahwa dirinya ingin melihat Bernardo pensiun di Manchester City, tetapi semua tergantung dari keputusan sang pemain. Toni Kroos berpeluang kembali ke Real Madrid. Real Madrid merindukan Toni Kroos, salah satu pemain yang telah meninggalkan jejaknya saat mengenakan seragam putih Real Madrid. 2 tahun setelah kepergiannya, Dewan Direksi klub Madrid kini ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Kepulangannya akan terjadi pada musim depan. Toni Kroos akan kembali ke Madrid bukan sebagai pemain, tetapi ia akan menduduki jajaran Dewan Manajemen di Madrid mulai musim depan. Masa depan di Liverpool tak jelas, Manchester City incar Curtis Jones. Anfield Watch melaporkan bahwa beberapa klub besar Liga Inggris telah menghubungi Liverpool terkait potensi kesepakatan untuk mendatangkan Curtis Jones. Jones sendiri akan memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Liverpool di musim panas ini dan bisa saja meninggalkan Liverpool. Manchester City adalah klub terbesar yang menanyakan ketersediaan dari Jones. Chelsea dan juga Newcastle adalah 2 klub yang lain, dan beberapa klub lainnya setidaknya telah menghubungi pihak dari Liverpool. Jones tentu akan sangat diminati sebagai pemain berpengalaman yang pernah memenangkan gelar Liga Inggris, dan yang paling penting ia memenuhi kriteria sebagai pemain binaan akademi atau pemain homegrown. Matheus Fernandes dibanderol 65 juta euro. West Ham United mematok harga tinggi untuk Matheus Fernandes di tengah meningkatnya minat dari Chelsea, MU dan juga Aston Villa. Gelandang berusia 21 tahun itu tampil konsisten dan berkembang pesat sejak bergabung dari Southampton. Chelsea melihat Fernandes sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Di sisi lain, Aston Villa dan juga Manchester United tertarik. Namun dengan bandrol 65 juta euro, kini West Ham United dalam posisi kuat untuk bernegosiasi. Segera angkat kaki dari Barcelona, Makasado ke Arab Saudi kini semakin menguat. Masa depan dari Makasado di Barcelona sepertinya akan berakhir. Besar kemungkinan Makasado akan memilih melanjutkan karir di Arab Saudi di musim depan. Menurut laporan dari Diario Sport, Makasado sudah memutuskan untuk meninggalkan klub pada akhir musim ini. Hal ini muncul berdasarkan banyak spekulasi bahwa Makasado harus menjalani musim yang berat di Barcelona. Beberapa klub Arab Saudi telah menyatakan keinginan untuk bisa mendatangkan gelandang muda Barcelona tersebut. Spill Fabrizio Romano, Bruno Fernandes bakal bertahan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi seputar spekulasi masa depan dari Bruno Fernandes. Ia menyebut bahwa sang kapten setan merah itu kemungkinan besar tidak akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan dari Romano, Bruno Fernandes tidak akan meninggalkan Manchester United di musim panas karena ia masih berkomitmen untuk bisa bersama setan merah selanjutnya. Sang playmaker sendiri memiliki impian besar untuk memenangkan gelar juara bersama setan merah. Itulah mengapa ia masih penasaran dan belum mau pergi dari Old Trafford di musim panas. Madrid lakukan upaya untuk datangkan Jurgen Klopp. Real Madrid sedang melewati masa sulit saat ini. Hal ini telah memberikan tekanan kepada Alvaro Arbeloa dengan Real Madrid kini masih aktif mencari pelatih baru untuk musim mendatang, terutama jika Madrid gagal memenangkan satu pun trofi di musim ini. Menurut laporan dari Defensa Central, Madrid nampaknya sudah memiliki kandidat favorit dalam diri Jurgen Klopp yang saat ini bekerja bersama tim Red Bull. Klopp saat ini bekerja untuk Red Bull, tetapi hal itu tidak menghentikan rumor kepindahannya kepada Real Madrid saat ini.
Newcastle United incar Gonçalo Ramos. Newcastle United mulai menyusun rencana transfer musim panas dengan Eddie Howe memprioritaskan penambahan striker baru di tengah performa lini depan yang belum sesuai dengan harapan. Menurut laporan dari Viayas, Gonçalo Ramos menjadi salah satu nama yang paling serius dipertimbangkan Newcastle United untuk direkrut dari PSG di bursa transfer musim panas. Striker berusia 24 tahun itu tetap menunjukkan produktivitas yang baik meski bukan pilihan utama di bawah asuhan Luis Enrique musim ini. Kalah dari Thailand, Indonesia gagal juara. Timnas Futsal Indonesia gagal juara Piala AFF 2026 di final skuad Garuda kalah tipis 1-2 dari Timnas Futsal Thailand. Hingga pertandingan selesai, Indonesia tak mampu mencetakkan gol penyeimbang. Tim asuhan dari Hector Soto kalah 1-2 dari Gajah Perang dan tak mampu mempertahankan gelar juara Piala AFF Futsal.